menceritakan tentang seorang pemuda bernama Godo di mana dirinya dijuluki sebagai Raja Iblis karena bisa merebut kekuatan dari para dewa. Bahkan dewa perang yang ditakuti akibat kekuatannya mampu dibunuh bermodalkan satu kali serangan. Selain overpower, Godo juga memiliki beberapa teman yang nantinya akan menjadi istri di masa depan. Mereka ini juga akan membantu Godo dalam merebut kekuatan bahkan membunuh para dewa yang ada. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini adiknya ding. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Kampion. Di dunia ini terdapat dua jenis dewa. Dewa baik yang memberkahi makhluk hidup, sedangkan dewa sesat adalah dewa yang merusak hingga menghancurkan alam semesta. Hanya mereka yang diberkahi kekuatan sihir yang mampu melihat perwujudan dari seorang dewa. Dan para kampion bertugas untuk membunuh para dewa, tidak peduli dewa sesat maupun dewa baik sekalipun. Cerita dimulai ketika Kusanagi Godo tiba di Italia untuk mengembalikan sebuah artefak atas permintaan dari kakeknya. Namun dikala perjalanan, dirinya dibegal oleh seorang perempuan yang memaksanya untuk menyerahkan artefak. Wanita ini bernama Erika Brandetli selaku penyihir dari organisasi bernama Tembaga Hitam. Sial, tak lama setelah itu muncul babi hutan yang menghancurkan pelabuhan. Tanpa membuang banyak waktu lagi, sudah kewajiban bagi seorang penyihir untuk mengatasi fenomena gaib, lebih tepatnya berurusan dengan para dewa. Meski dijuluki sebagai penyihir terkuat, nyatanya kekuatan dari Erika sama sekali tidak sebanding dengan perwujudan dewa. Merasa khawatir akan hal itu, Godo segera pergi ke tempat Erika berada. Di perjalanannya, Godo bertemu dengan seorang bocah yang mengambil artefak. Bocah ini dijuluki sebagai sang pemenang karena dirinya sama sekali belum pernah mengalami kekalahan. Karena pembicaraannya semakin tidak jelas, Godo meminta artefak itu untuk dikembalikan. Secara mengejutkan, si bocah berkata dirinya akan menitipkan artefak itu kepada Godo. Seketika muncul kuda putih yang kemudian menghilang entah pergi kemana. Di sisi lain, Erika masih berjuang keras dalam melawan perwujudan dari seorang dewa. Akibat perbedaan kekuatan yang begitu jauh, membuat Erika terjatuh dari atas gedung. Beruntung, Godo langsung segera datang untuk menolongnya. Namun di saat bersamaan, babi hutan juga menghilang terkena bencana angin tornado. Merasa penasaran akan hal itu, Godo bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Erika menjelaskan bahwa babi hutan merupakan salah satu perwujudan dari seorang dewa. Hanya mereka yang diberkati kekuatan sihir yang mampu melihatnya. Bagi mereka yang kurang beruntung, hanya bisa melihat pertempuran layaknya seperti bencana alam. Kenapa? Yang pertama, manusia biasa tidak bisa melihat dewa, dan setiap terdapat pertempuran pasti akan merusak alam atau area sekitar. Setelah selesai menjelaskan, gantian Erika yang bertanya mengenai maksud dan tujuan Godo membawa artefak ke Italia. Godo menjawab ingin mengembalikan artefak ke mantan pacar kakeknya bernama Lucretia Zola. Sekilas Erika kaget mendengar nama Lucretia Zola selaku penyihir legendaris dari Sardinia. Khawatir akan hal itu, Erika memutuskan untuk mengantarkan Godo ke tempat Lucretia berada. Namun begitu artefak dikembalikan, Lucretia justru memberikan artefak Prometheus kepada Godo. Tentunya Erika yang tahu bahwa Godo merupakan seorang pemula dalam hal sihir apalagi tentang para dewa, langsung menentang akan keputusan itu. Mengejutkan, Lucretia berkata bahwa artefak itu mampu mencuri kekuatan dewa dan dewalah yang memberikan artefak itu secara langsung kepada Godo. Yap, bocah yang bertemu tadi adalah dewa perang kuno dari Persia bernama Feretrakna. Lucretia menjelaskan bahwa Feretrakna merupakan dewa cahaya yang memiliki 10 perwujudan atau kekuatan. Salah satu dari kekuatan itu yakni kuda putih yang mampu mencuri kekuatan dari para dewa, artefak Prometheus. Belum sempat beristirahat, lagi-lagi dimensi gaib terbuka menandakan bahwa terdapat kehadiran dari para dewa.
Tanpa pikir panjang, Erika langsung memohon kepada dewa sesat bernama Melkar untuk menghentikan baku hantam. Bagaimanapun, Melkar adalah dewa penguasa laut dan dapat dipastikan kemunculannya akan menghancurkan seluruh lautan. Bagi mereka yang dijuluki sebagai dewa sesat akan menghancurkan dunia sesuai dengan gelar atau berkah yang dimiliki. Dewa laut akan menghancurkan lautan dan dewa matahari akan membakar permukaan bumi. Meski begitu, dewa Melkar sama sekali tidak mendengar permohonan dari Erika. Tidak ada pilihan lain agar pulau tidak rata dengan tanah. Erika harus baku hantam melawan para dewa. Tek, dibantu oleh Ariana selaku maid pribadi, mereka bertiga sampai ke tempat para dewa berada. Feretrakna pun bilang bahwa dirinya sengaja membangkitkan dewa sesat Melkar untuk diajak baku hantam. Bagaimanapun, Feretrakna sama sekali belum pernah mengalami kekalahan dan sesekali dirinya ingin tahu bagaimana rasanya dikalahkan. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Feretrakna langsung mengumpulkan semua perwujudan dan bersiap untuk baku hantam. Belum sempat bertarung, mereka berdua langsung dicegah oleh Erika. Untuk yang kesekian kalinya, Erika memohon kepada kedua dewa untuk tidak bertarung. Merasa emosi akan hal itu, Feretrakna langsung melancarkan petir tepat ke arah Erika. Beruntung, lagi-lagi Erika diselamatkan oleh Godo. Tanpa pikir panjang, Godo langsung mengajukan penawaran kepada dewa Melkar. Jika Melkar mau bekerja sama, maka Godo tidak akan mengembalikan salah satu perwujudan Feretrakna sehingga kekuatannya tidak utuh atau tidak sempurna. Setuju akan tawaran itu, dewa Melkar langsung memberikan perisai perlindungan kepada Godo. Secara mengejutkan, meski berada pada keadaan hidup dan mati, bukannya takut, justru Godo malah tersenyum. Ingin merebut kekuatannya kembali, Feretrakna menusuk penghalang menggunakan pedang emas, biar mudah panggil saja Blade of Olympus. Dengan adanya pedang Olympus, maka segala kesaktian akan hilang tanpa terkecuali. Teringat dengan perkataan Lucretia bahwa kuda putih mampu mencuri kekuatan dari para dewa, menggunakan artefak Prometheus, Godo melancarkan serangan itu tepat ke arah Feretrakna. Bukan tanpa alasan, melainkan Godo ingin mencuri pedang Olympus yang mampu menghilangkan kesaktian, berkat, dan kekuatan dari para dewa. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Erika yang paham dengan konsep dan cara kerja dari pedang Olympus langsung mencium Godo untuk memberikan seluruh pengetahuan miliknya. Dengan aktifnya Blade of Olympus, segala kesaktian milik dewa akan hilang, bahkan pemilik kekuatan itu sendiri. Begitu Feretrakna tertusuk oleh Blade of Olympus, membuatnya merasa senang karena pada akhirnya dirinya bisa mengalami kekalahan. Dengan kematian Dewa Cahaya selaku Feretrakna menjadikan Godo sebagai kampion yang memiliki kekuatan untuk membunuh para dewa. Pada dunia mimpi, Godo melihat seorang wanita imut bertubuh kecil. Dia adalah Pandora selaku ibu dari para kampion. Pandora pun bilang dengan terbunuhnya Feretrakna selaku dewa perang telah memenuhi syarat untuk menjadikan Godo sebagai seorang kampion. Bagi mereka yang memiliki gelar kampion akan mendapatkan kekuatan dari dewa yang telah mereka bunuh. Karena Godo telah mengalahkan Feretrakna, maka seluruh gelar dan kekuatan kini telah menjadi miliknya. Dewa Cahaya, dewa perang, dan sang pemenang selaku dewa yang tidak terkalahkan. Setelah urusan di Italia selesai, Godo memutuskan untuk pulang kembali ke negara Jepang. Seperti remaja SMA pada umumnya, salah satu temannya bilang bahwa terdapat murid pindahan cantik yang berasal dari keluarga bangsawan. Namun Godo yang sudah lelah bersikap tidak peduli entah itu murid cantik atau cewek yang berasal dari keluarga bangsawan. Secara mengejutkan bahwa murid yang dimaksud adalah Erika Brandetli. Pada perkenalannya, Erika menegaskan bahwa dirinya telah menyerahkan masa depannya kepada seorang pria bernama Godo bertunangan. Seketika membuat para siswa langsung menjadi cemburu. Dikarenakan semakin kesini Erika semakin kesana, Godo langsung membawanya keluar dari ruang kelas. Tanpa Godo sadari bahwa dirinya telah membawa wanita yang salah. Wanita ini bernama Maria Yuri. Usut punya usut, ternyata Godo tidak salah membawa orang, melainkan Maria
Maria sendirilah yang sengaja menyelinap. Tujuan Maria melakukan itu yakni dirinya tahu bahwa Godo merupakan seorang kampion. Dikarenakan Godo juga dijuluki sebagai Raja Iblis, Maria menawarkan dirinya sebagai gantinya Godo harus melepaskan Erika. Padahal kenyataannya Erika mendekati Godo bukan karena terpaksa melainkan atas kemauannya sendiri. Melihat suasana canggung, Amakatsu selaku agen pemerintah bertanya kenapa Erika yang dijuluki sebagai Iblis Merah secara tiba-tiba bisa dekat dengan si Godo. Jawaban yang paling masuk akal yakni karena Godo merupakan seorang kampion. Terlebih lagi jika Erika berhasil mendapatkan Godo, maka secara otomatis akan memperkuat organisasi bernama Tembaga Hitam. Untuk itu, sebelum tahu tentang maksud dan tujuan yang sebenarnya, Amakatsu mengutus Maria selaku gadis kuil untuk mengawasi sementara waktu. Teringat dengan perkataan Amakatsu, Godo bertanya tentang apa maksud dan tujuan Erika mendekatinya. Tidak disangka Erika berkata bahwa dirinya telah jatuh cinta kepada Godo. Tidak percaya akan hal itu, Erika mengajak Godo berkencan pergi ke Italia. Secara mengejutkan, sesampai di sana Godo disambut oleh Athena selaku putri dari Dewa Zeus. Pada dasarnya kampion suka dengan baku hantam. Berbeda dengan yang lain, Godo justru menolak akan ajakan itu. Tepat setelah Athena pergi, datanglah Erika dan beberapa biji petinggi organisasi. Tanpa memberikan penjelasan sedikit pun, Erika langsung menyerang Godo dengan sekuat tenaga. Tek 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 dengan mengeluarkan berbagai macam kekuatan dewa perang seperti banteng, burung, dan babi hutan membuat Godo berhasil memojokkan bahkan menjatuhkan Erika. Sesuai janji setelah pertandingan selesai, Erika akan mengungkapkan tentang tujuan yang sebenarnya. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa Erika merupakan wanita dengan harga diri tinggi. Ditambah gelarnya sebagai ksatria sejati, dirinya tidak mau diperintah orang lain dan selalu bertindak sesuai dengan prinsipnya sendiri. Dengan kata lain, Erika mendekati Godo bukan atas perintah dari orang atau organisasi, melainkan Erika jatuh cinta tepat ketika Godo pertama kali melawan dewa bahkan sebelum Godo menjadi seorang kampion. Alasannya cukup sederhana, yakni Erika senang ketika melihat Godo tersenyum padahal dirinya berada di antara hidup dan mati lawan dewa lagi. Melihat pertempuran itu, para petinggi organisasi mengakui Godo sebagai peserta kampion ketujuh. Para petinggi juga sepakat untuk menitipkan artefak Gorgoneion dengan harapan Godo mampu menghentikan ramalan malam tanpa bintang. Lalu apa yang dimaksud dengan ramalan malam tanpa bintang? Jawaban itu akan kalian temukan seiring berjalannya cerita. Di sisi lain, mendengar kabar bahwa kampion ketujuh telah muncul, Om Yanto yang juga merupakan seorang kampion memerintahkan pelayannya untuk mencari artefak Prometheus. Jika dirinya gagal, maka mati adalah jawabannya. Mendengar desas-desus bahwa Godo membawa artefak Gorgoneion ke negara Jepang, Amakatsu selaku agen pemerintah meminta Maria untuk melakukan investigasi. Tanpa membuang banyak waktu lagi, begitu bel istirahat berbunyi, Maria bertanya apakah Godo membawa artefak kuno bernama Gorgoneion. Godo yang tidak tahu apa-apa langsung bilang bahwa dirinya tidak membawa sebuah artefak kuno. Melanjutkan penjelasan, jika saja Godo membawa artefak itu, maka dapat dipastikan negara Jepang berada dalam bahaya. Sebab Putri Alice selaku gadis kuil peringkat tinggi meramalkan bahwa negara Jepang akan diselimuti kabut bagaikan malam tanpa bintang akibat bersatunya artefak Gorgoneion dengan dewa Athena. Ciri-ciri artefak itu yakni bentuknya bulat, punya ukiran seperti ular dan beratnya ya kurang lebih seperti ini. Ramalan malam tanpa bintang benar-benar akan terjadi di negara Jepang. Memikirkan berbagai cara untuk mencegah ramalan itu, Maria menyarankan untuk segera menyegel artefak Gorgoneion. Erika yang tahu akan kekuatan sejati dari Maria langsung memintanya untuk menerawang di mana lokasi Athena berada. Sial bahwa Athena sudah sampai di negara Jepang. Menyadari akan hal itu, Erika dan Godo segera pergi ke tempat Athena, sementara Maria dan Amakatsu pergi ke kuil untuk menyegel artefak Gorgoneion. Tek 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 tek
tek-tek setelah lari ke sana kemari, akhirnya mereka bertemu dengan Athena. Sebelum baku hantam dimulai, Athena memperkenalkan diri serta memberitahu tujuannya, yakni mencari artefak ular bernama Gorgoneion. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semai, terjadi pertempuran sengit antara Erika dan Godo melawan dewa Athena. Sial bahwa kekuatan dewa tidak bisa diremehkan. Tepat di hadapan Erika, Athena merapalkan mantra kematian melalui ciuman. Sekilas terlihat sama seperti anime genre sebelah. Secara mengejutkan, meski telah dirapalkan mantra kematian, tubuh dari Godo masih bertahan dan berusaha untuk menolak akan mantra itu, yang hingga pada akhirnya Godo pingsan lalu mati terbunuh oleh Athena, putri dari Zeus. Merasa emosi karena ditikung oleh seorang dewa kemasan sachet, Erika mengeluarkan tombak Longinus dan langsung melemparkannya ke arah Athena. Tidak disangka bahwa tombak Longinus mampu melukai Athena meski hanya luka goresan saja. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Erika segera membawa Godo pergi meninggalkan Athena sendirian. Di sisi lain, dikala Maria ingin menyegel artefak, terdapat seorang kesatria yang mencegahnya. Wanita ini bernama Liliana selaku pelayan dari seorang kampion bernama Om Yanto. Demi kebaikannya, Liliana memberikan saran untuk memberikan artefak Gorgoneion kepada Athena. Bagaimanapun, lawan mereka adalah dewa sekaligus anak dari Zeus selaku raja dari para dewa. Namun karena telah dipercaya oleh Godo, Maria tidak peduli meski nyawa adalah taruhannya. Beruntung tak lama setelah itu Amakatsu datang untuk menjemput Maria. Berpindah sudut pandang, setelah menerima rapalan sihir kematian mengaktifkan kekuatan wedus gembel yang mampu membangkitkan dari kematian. Melihat luka pada tangan, Godo langsung meminta maaf karena penampilan sangat penting bagi seorang wanita. Seketika Erika senang karena ternyata Godo orangnya perhatian. Kembali lagi ke topik pembahasan, akan sangat berbahaya jika Athena merebut artefak Gorgoneion dan berhasil mendapatkan wujud sempurnanya. Sebab dengan bergabungnya Athena dengan Gorgoneion selaku dewa ular membuatnya menjadi dewa sesat yang dapat merusak alam semesta. Terdapat dua pilihan. Yang pertama, membiarkan Athena mendapatkan wujud sempurnanya dan dunia pasti akan hancur. Sedangkan pilihan kedua yakni melawan Athena menggunakan kekuatan kampion. Apapun pilihan yang diambil, bahkan jika dunia hancur sekalipun, Erika akan selalu berada di samping Godo. Tentu opsi kedua adalah pilihan yang Godo ambil. Karena sihir dari luar tidak berdampak pada tubuh kampion, maka memberikan sihir dari dalam merupakan cara yang paling efektif untuk memberikan pengetahuan, penyembuhan, dan lain sebagainya. Berciuman. Secara singkat, Gorgoneion berasal dari kepala Medusa pada mitologi Yunani. Dewa Zeus adalah ayahnya dan ibu dari Athena bernama Metis. Kebetulan Metis dan Medusa memiliki arti yang sama, yakni Dewi Kebijaksanaan. Setelah terbunuh oleh pahlawan Perseus, kepala milik Medusa dihadiahkan kepada Athena dan diubah wujudnya sebagai perisai. Bisa dibilang Gorgoneion adalah bagian dari Athena karena mereka selalu bersama sebagai perisai. Dengan diberikan pengetahuan mengenai Athena dan Medusa selaku artefak Gorgoneion telah memenuhi syarat untuk mengaktifkan senjata ilahi bernama Blade of Olympus. Namun di saat bersamaan, dunia perlahan-lahan mengalami penghitaman seperti ramalan Putri Elis, yakni malam tanpa bintang. Merasakan kehadiran Athena yang semakin dekat, Godo bertanya apakah penyegelan artefak sudah selesai. Maria pun bilang bahwa membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk benar-benar menyegel artefak sepenuhnya. Godo berpesan jika keadaan mulai berbahaya, maka bayangkan dan panggil namanya. Dengan begitu, Godo akan datang menggunakan kekuatan dewa meski dirinya juga tidak yakin apakah itu akan berhasil.
Nggak jelas. Tak lama setelah itu datanglah Athena yang berniat untuk merebut artefak Gorgoneion. Mengingat kembali percakapan di telepon tadi, Maria berusaha memikirkan dan memanggil nama Godo, namun yang datang malah Liliana. Parahnya, kini Athena telah mendapatkan artefak Gorgoneion dan berubah ke wujud sempurnanya, lebih tepatnya menjadi Dewa Sesat. Bahkan hanya dengan luapan kekuatannya saja mampu meracuni semua makhluk hidup yang berada di sekitarnya, termasuk Maria. Di detik-detik sebelum terjatuh pingsan, Maria masih berusaha memikirkan Godo serta berulang kali memanggil namanya. Sekilas, Godo datang dengan kecepatan kilat menggunakan kekuatan dewanya. Melihat Godo yang masih hidup meski telah dirapalkan mantra kematian, membuat semangat milik Athena seketika menjadi menggebu-gebu. Athena juga percaya bahwa Godo layak disebut sebagai sang raja iblis tirani. Menggunakan pedang Olympus, Godo menghilangkan racun pada tubuh milik Maria. Seperti biasa sebelum baku hantam, mereka memberikan semua pengetahuan dengan cara menciumnya. Sebab tubuh Kampion tidak bisa menerima sihir dari luar, melainkan harus diberi langsung dari dalam. Seketika mengaktifkan kekuatan Blade of Olympus yang mampu menghilangkan kesaktian, berkat dan tatanan dari para dewa. Secara mengejutkan, ternyata Athena bukan anak dari Zeus, melainkan ratu atau istri dari Zeus itu sendiri. Sejarah telah ditulis ulang. Kejadian yang sebenarnya, yakni dewa ular bernama Metis atau Medusa, itu merupakan orang yang sama atau dewa yang sama. Ratu dari para dewa atau istri dari Zeus itu sendiri. Namun Metis yang menggunakan wujud Medusa sebagai ular mengerikan memaksa Zeus memakan Metis yang sedang mengandung anak, yang kemudian Zeus memuntahkan anak itu serta memberikan nama sebagai Athena, dewi kebijaksanaan, Metis atau Medusa. Tapi apakah itu adalah sejarah atau kejadian yang sebenarnya? Jawaban itu akan kalian temukan pada bagian akhir. Pada kenyataannya, setelah diberi lautan fakta, tidak cukup untuk membunuh Athena. Dalam artian, latar belakang dari Athena hanya sebagian saja yang benar. Namun Godo dan Erika yang sudah menduga akan hal itu langsung mengeluarkan kuda putih untuk mengalihkan perhatian dari Athena. Begitu perhatian teralihkan, Godo langsung melemparkan tombak Longinus milik Erika tepat ke arah Athena. Seketika membuat Athena menjadi donat dan memisahkan tubuhnya dengan artefak Gorgoneion selaku Metis atau Medusa. Athena yang sudah kalah meminta Godo untuk segera mengakhirinya, dan jika berhasil membunuh, maka secara otomatis Godo akan mendapatkan kekuatan dari Athena. Secara mengejutkan, bukannya dibunuh agar semakin overpower, Godo malah menyuruh Athena pergi dan jangan pernah ke negara Jepang lagi. Mendengar akan hal itu, Athena mengiyakannya. Dengan begini, ramalan Putri Elis mengenai malam tanpa bintang telah berhasil dipatahkan. Namun apakah benar pertempuran antara Godo dan Athena tadi adalah ramalan yang dimaksud? Tentunya tidak dong. Pada mimpinya, Maria melihat vision mengenai Liliana dan seorang Kampion yang dia layani, Om Yanto. Sekilas terlihat Om Yanto yang ingin mengulangi kejadian 4 tahun yang lalu, yakni ritual pemanggilan seorang dewa. Terbangun dari tidur, Maria segera mempersiapkan bekal makanan. Hikari yang tahu bahwa kakaknya suka dengan Raja Iblis memintanya untuk bertindak jauh lebih agresif lagi. Bagaimanapun, jika Maria bisa menikah dengan Godo selaku Raja Iblis, maka Hikari juga bisa menikah dengan Raja Iblis. Dikala makan siang agar mudah dihubungi, Erika meminta Godo untuk menemani Maria dalam membeli HP. Mengingat selama menjadi gadis kuil, Maria sama sekali belum pernah memegang HP. Terlebih lagi jika punya HP memudahkan Maria dalam berkomunikasi dan juga mendekati Godo. Bahkan Erika sendiri sudah mengizinkan Maria untuk menjadi istri kedua dari Godo. Satu hal yang paling penting, seberapa banyak istri yang akan Godo nikahi, Erika tetap harus menjadi istri pertama atau posisi ke-1. Anjas. Setelah berbelanja dan memberikan panduan
tentang bagaimana cara menggunakan HP, kini sudah waktunya bagi mereka untuk pulang ke rumah. Sesampai di rumah bukannya mendapatkan panggilan dari Maria, melainkan panggilan itu berasal dari Doni selaku seorang kampion. Doni bilang bahwa Om Yanto telah berada di negara Jepang. Agar tidak terjadi hal yang tidak-tidak, maka sudah sewajarnya bagi seorang kampion untuk adu kekuatan. Doni adalah seorang kampion yang pernah melawan Godo ketika berada di Italia. Melihat nama Maria pada kontak HP, dengan cepat Godo segera memanggilnya. Belum sempat mengangkat telepon, Maria telah diculik oleh Liliana untuk dibawa menuju ke tempat Om Yanto berada. Oh yalah. Mendengar kabar dari Doni bahwa Om Yanto berada di Jepang dan Maria tidak bisa dihubungi, tanpa pikir panjang Erika dan Godo langsung pergi ke kuil. Dan benar saja, bahkan Amakatsu yang dekat dengan Maria belum bertemu dan sedang mencari keberadaannya. Satu hal yang dipikirkan oleh Amakatsu bahwa Maria telah diculik dan dibawa ke tempat Om Yanto berada. Bagaimanapun terdapat rumor bahwa Maria pernah mengikuti suatu ritual yang dipimpin oleh Om Yanto. Tersadar dari pingsannya, Om Yanto meminta Maria untuk berpartisipasi kembali pada ritual pemanggilan dewa. Tidak disangka bahwa 4 tahun yang lalu Maria dan Liliana pernah berpartisipasi dalam ritual pemanggilan dewa. Tercatat ritual itu memakan korban jiwa sebanyak 30 orang, menyisakan 2 biji saja, Maria dan juga Liliana. Maria yang paham mengenai dampak dari ritual itu langsung menolak akan permintaan dari Om Yanto. Namun Om Yanto yang memiliki kekuatan dominator atau penguasa mampu mempengaruhi dan mengendalikan pikiran dan tubuh milik Maria. Atas perintahnya, Maria disuruh untuk menggunakan vision dan melihat dewa apa yang telah dia bunuh. Begitu vision diaktifkan, Maria melihat dewa Mesir penguasa alam baka bernama Osiris. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Erika dan Godo segera pergi ke tempat Om Yanto untuk menyelamatkan calon istri kedua selaku Maria. Sial, di perjalanannya mereka dihadang oleh prajurit perang, lebih tepatnya mayat yang telah dibangkitkan. Dengan menggabungkan kekuatan yang ada, pada akhirnya mereka berdua sampai di tempat Om Yanto berada. Langsung menuju ke intinya bahwa Godo ingin mengambil Maria. Namun sesama kampion sudah sewajarnya memberikan penawaran yang setara. Tinju dibalas dengan tinju dan wanita ditukar dengan wanita. Tapi tenang, karena Om Yanto merupakan kampion yang baik hati, dirinya akan mengembalikan Maria asalkan Godo bisa bertahan sampai fajar atau subuh nanti. Mendengar akan tawaran itu, tidak ada pilihan lain selain menerimanya. 30 menit sebelum baku hantam dimulai, Maria bilang alangkah baiknya mengorbankan diri untuk ritual agar Godo tetap baik-baik saja. Terlebih lagi, untuk mengaktifkan Blade of Olympus dibutuhkan pengetahuan mengenai latar belakang dari Om Yanto. Bahkan Maria yang pernah bekerja sama sekali tidak tahu asal-usul dari Om Yanto itu seperti apa. Namun begitu Godo memutuskan sesuatu, akan sulit baginya untuk menarik kembali akan keputusan itu. Bagaimanapun, yang bisa dipegang dari laki-laki hanyalah omongan dan juga Erika yang sudah sangat paham dengan sifat dari Godo meminta Maria untuk menyerah dan biarkan suaminya yang bertindak. Tapi perlu ditekankan bahwa posisi istri pertama tetap dipegang oleh Erika. Hingga tak terasa 30 menit telah berlalu. Sesuai dengan kesepakatan, Om Yanto mengeluarkan familiarnya untuk menyerang Godo beserta para istrinya. Namun dengan menggabungkan kekuatan akan sangat mudah bagi mereka untuk menghabisi para kroco yang ada. Setidaknya sebelum Om Yanto datang dan memanggil prajurit perang yang berasal dari alam kematian. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Godo mengeluarkan kekuatan kuda dan mengarahkannya tepat ke arah Om Yanto. Sial bahwa Om Yanto mampu menelan kekuatan dari kuda, lebih tepatnya kekuatan dari matahari. Dikarenakan Godo hanya bisa mengeluarkan kekuatan dewa masing-masing satu kali, di sini dirinya memutuskan untuk tidak gegabah dan mundur untuk mengulur waktu. Sebab untuk mengaktifkan pedang Olympus, Godo harus mengetahui latar belakang dari lawannya.
Setelah berlari sekitar 5 menit lebih 24 detik, Godo memutuskan untuk beristirahat sejenak. Akibat tubuhnya yang belum mampu mengendalikan kekuatan dewa mengakibatkan sesak nafas dan tubuhnya juga kesemutan. Melihat akan hal itu, Maria segera merapalkan sihir penyembuh, namun sayang bahwa sihir dari luar tidak berdampak pada tubuh Kampion. Lalu bagaimana Godo bisa menerima pengetahuan dari Erika jika sihir dari luar tidak berdampak? Belum sempat menjawab, Maria langsung sadar bahwa caranya adalah sesuatu hal yang sering Erika lakukan, ciuman. Di sisi lain, dikala kabur, Erika dihadang oleh Liliana selaku kesatria dari Tembaga Perak. Alasan kenapa Liliana melayani Om Yanto yakni dipaksa menikah oleh kakeknya agar Tembaga Perak juga memiliki seorang Kampion. Sebab Erika selaku anggota Tembaga Hitam telah menjadikan Godo sebagai calon suaminya. Secara tidak langsung, Erika lah yang membuat Liliana terpaksa menikah dengan Om Yanto. Waduh. Setelah beristirahat dan dirawat oleh Maria, rasa sesak nafas kini sudah mereda. Perlahan-lahan Maria mendapatkan vision mengungkap identitas dari Om Yanto yang sebenarnya. Belum sempat melihat secara keseluruhan, Namakatsu datang untuk memberitahu bahwa Erika berada dalam bahaya. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mereka berdua segera pergi ke tempat Erika berada. Tepat ketika Liliana ingin menebas Erika, dengan cepat Maria berteriak meminta Liliana untuk menghentikan pertarungan. Bagaimanapun, meski hanya sebentar, tapi mereka berdua pernah bersama, korban ritual pemanggilan dewa. Hal itu diperkuat ketika terdapat baliho yang menuju ke arah Maria. Tanpa ragu sedikit pun Liliana langsung menebasnya. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Erika berkata, "Laci di meja kamarmu terdapat tulisan yang indah serta feminim." Tidak diketahui apa maksudnya, tapi perkataan itu mampu membuat Liliana malu, bahkan berhasil memaksanya untuk bekerja sama dengan Erika. Berpindah sudut pandang, Om Yanto masih asik dalam mencari Godo menggunakan familiar miliknya. Tanpa Om Yanto sadari bahwa Godo sudah berada di depan mata dengan Liliana yang berada di pihaknya. Menganut prinsip ora gelut ora semile, Om Yanto langsung mengeluarkan sedikit kekuatan sejatinya. Begitu juga Erika yang tahu sedikit latar belakangnya langsung segera memberikan pengetahuannya untuk mengaktifkan pedang Olympus. Alasan kenapa Om Yanto bisa memakan cahaya karena Om Yanto telah membunuh Apollo selaku dewa matahari yang dilahirkan di bumi namun dikurung oleh Artemis, Dewi Bulan. Meski Blade of Olympus telah berhasil memusnahkan kesaktian dewa Apollo, namun Om Yanto masih memiliki beberapa biji kekuatan dewa Osiris. Mendapatkan vision mengenai Om Yanto, Maria bilang bahwa latar belakang dewa Apollo dan dewa Osiris itu hampir sama. Sial, untuk mengaktifkan kembali pedang Olympus dibutuhkan pengetahuan yang lebih banyak lagi. Memberikan kode berupa kedipan mata menyadarkan Maria untuk memberikan pengetahuan seperti yang biasa Erika lakukan. Karena sudah diakui sebagai istri kedua, tanpa pikir panjang Maria langsung memberikan pengetahuan dari vision yang telah dia lihat. Seketika mengaktifkan kembali Blade of Olympus untuk yang kedua kalinya. Tek dengan memberikan lautan fakta mengenai dewa Osiris. Pada akhirnya Godo berhasil menghilangkan kesaktian dewa penguasa alam baka. Sial bahwa Om Yanto masih memiliki beberapa biji kesaktian dari para dewa. Menggabungkan kekuatan dari para dewa, kali ini Om Yanto benar-benar akan menghabisi si Godo. Menggunakan teknik yang sama seperti Om Yanto, Godo juga mampu menggabungkan kekuatan dari para calon istri beserta jiwa dari pasukan perang. Begitu Om Yanto terkena sihir petir dari Mamang Zeus, membuat lubang besar tepat di tempat Om Yanto berada. Meski begitu, masih belum cukup untuk benar-benar menghentikan Om Yanto. Beruntung bahwa Fajar telah tiba, dalam artian kemenangan berhasil diraih oleh Godo. Dengan kemenangan itu meresmikan Maria sebagai calon istri kedua. Yes.
Dikarenakan dari kemarin baku hantam mulu, Gudu dan para calon istri memutuskan untuk liburan ke Italia. Namun bukannya beristirahat, Gudu merasa pusing dan lelah karena kedua calon istri terlalu brutal. Dikala semua tidur, Gudu memutuskan untuk pergi jalan-jalan. Secara mengejutkan bahwa dirinya bertemu dengan dewa Athena. Bukan Athena yang menghampiri Gudu, melainkan Italia merupakan teritori milik Athena. Merasakan hawa pertempuran yang sebentar lagi akan terjadi, Athena segera membawa Gudu menuju ke sumber itu. Di waktu yang sama, dikarenakan terdapat sedikit masalah, organisasi Tembaga Perak mengutus Doni selaku kampion untuk mengatasi akan hal itu. Sayang bahwa keputusan yang diambil oleh Tembaga Perak merupakan kesalahan besar. Pasalnya begitu melihat pilar pelindung yang dilapisi dengan kekuatan dewa, Doni langsung menghancurkan pilar itu untuk memicu kekacauan. Begitu pilar dihancurkan, memunculkan hewan naga sebagai perwujudan dari Dewi Bumi bernama Hera. Dengan bangkitnya hewan naga yang masih berhubungan dengan ular memanggil seorang pahlawan bernama Perseus. Bagaimanapun, Perseus dikenal sebagai pahlawan pembunuh ular sekaligus orang yang telah membunuh Metis atau Medusa, ibu dari Athena. Terjadi pertempuran singkat antara Perseus melawan naga NPC. Dikarenakan Perseus merupakan counter alami bagi ras ular, satu kali serangannya sudah cukup untuk melumpuhkan ras naga. Tepat ketika Perseus ingin menebas naga NPC, datanglah Athena yang langsung melindunginya. Kemudian Athena menyerap kekuatan naga NPC dan bersiap untuk bertarung melawan Perseus. Jangan gelut woi. Athena memperkenalkan Gudu sebagai kampion yang digadang-gadang sebagai sang raja iblis. Bahkan Athena yang termasuk dewa perang sekalipun juga berhasil dikalahkan oleh Kusanagi Gudu. Intinya jangan gelut woi. Agar Gudu bertambah kuat dan bertambahnya pengalaman, Athena memberi saran untuk bertarung melawan Perseus. Memegang sebuah prinsip yakni ora gelut, ora semail, mengarahkan pedangnya ke Gudu, Perseus telah bersiap untuk bertarung. Menyadari bahwa Gudu belum siap melawan Perseus, dengan cepat Liliana segera membawanya pergi dengan sekuat tenaga. Sesampai di reruntuhan, Liliana menjelaskan bahwa semua ini adalah ulah dari seorang kampion bernama Doni. Terlepas dari itu, saat ini mereka harus memikirkan rencana untuk mengalahkan Perseus. Sayang bahwa Gudu sama sekali tidak memiliki pengetahuan mengenai Perseus, dalam artian dirinya tidak bisa mengaktifkan pedang perusak hukum selaku Blade of Olympus. Namun Liliana yang memiliki sedikit pengetahuan ingin segera memberikan pengetahuan itu melalui sihir. Mengingat kembali bahwa sihir dari luar tidak berdampak, maka Liliana harus memberikan sihir pengetahuan melalui dalam. Seketika membuat Liliana malu karena dirinya sama sekali belum pernah melakukannya. Sial, tak lama setelah itu Perseus datang untuk baku hantam. Menggunakan kekuatan babi hutan, Gudu mampu menerjang dan langsung menjatuhkan Perseus. Berpikir bahwa dirinya bisa lari, namun begitu Perseus mengeluarkan kekuatan cahaya mampu menghilangkan bahkan menyegel seluruh kekuatan milik Gudu. Tanpa kekuatan Varatrakna selaku dewa perang, Gudu hanyalah seorang mas-mas wibu biasa. Tepat ketika Perseus ingin membunuhnya, datanglah Athena yang menebas Perseus dari belakang. Athena pun bilang bahwa Raja Iblis Tirani pasti akan bangkit kembali. Tidak hanya sekedar bangkit, pasalnya setelah berada di alam kematian, kekuatan dari Gudu akan jauh lebih meningkat lagi. Seketika membuat Perseus senang dan pergi untuk menunggu pertarungan babak kedua. Seperti biasa, setiap mati Gudu bertemu dengan Pandora. Tidak diketahui apa alasannya, tapi Pandora memberikan semangat kepada Gudu untuk mengalahkan Perseus. Tersadar dari pingsan, Liliana sempat panik jika Gudu tidak sadar kembali. Tapi kekuatan wedus gembel secara otomatis akan aktif ketika Gudu terluka atau dirinya mati. Di sisi lain, secara tiba-tiba listrik mati bahkan mesin kendaraan sama sekali tidak berfungsi. Menghadapi kondisi yang tidak terduga membuat Maria khawatir akan keadaan dari Gudu. Erika menegaskan bahwa Gudu tidak akan mati semudah itu. Tanpa mereka
ketahui bahwa Godo sudah mati beberapa kali. Usut punya usut, ternyata kekacauan yang terjadi disebabkan oleh Doni selaku teman dari Godo. Alasan Doni melakukan semua ini yakni agar Godo bisa berkembang dan jauh lebih overpower lagi. Bahkan calon istri sekalipun tidak diperbolehkan untuk membantu Godo sama sekali. Kembali lagi ke inti masalah bahwa Liliana dan Godo harus segera menemukan cara untuk melawan Perseus. Jika saja Erika berada di sini, maka akan sangat mudah baginya untuk mengalahkan Perseus. Mendengar nama Erika dan Godo sangat mengandalkannya seketika membuat Liliana menjadi emosi. Namun di saat bersamaan, Liliana juga sadar bahwa dirinya tidak bisa melakukan hal yang sama seperti Erika. Maid atau pelayan bilang jika Liliana berhasil menaklukkan Raja Iblis, maka secara otomatis kekuatan organisasi Tembaga Perak akan bertambah kuat. Mencari angin segar, Godo sampai di balkon rumah. Pada balkon itu terdapat novel tentang cinta yang dicampuri dengan fantasi jauh di luar nalar manusia. Godo berspekulasi bahwa penulis novel merupakan orang skizo atau penghalu. Tanpa Godo sadari bahwa yang menulis novel adalah Liliana. Tepat ketika Liliana ingin membunuh Godo, datanglah Athena yang ingin menjenguknya. Memanfaatkan kesempatan yang ada, Godo bertanya kenapa Perseus bisa menyegel kekuatan Godo, lebih tepatnya Feretrakna selaku dewa perang dari Persia. Athena mau menjawab jika Godo mau mengabulkan satu permintaannya. Mendengar akan hal itu, karena Kampion bertugas untuk melindungi umat manusia, Liliana segera menolak tawaran dari Athena. Dikala hari menjadi sore, sembari menikmati senja, Godo dan Liliana jalan-jalan untuk menenangkan pikiran. Liliana juga meminta maaf karena dirinya sudah bersikap lancang kepada seorang Kampion. Godo menegaskan bahwa dirinya tidak suka dipanggil Kampion, apalagi seorang Raja Iblis. Sebisa mungkin Liliana menganggap Godo sebagai seorang manusia biasa, syukur-syukur bisa dianggap teman. Seketika membuat Liliana sadar bahwa Godo memang berbeda dengan para Kampion lainnya. Untuk itu, Liliana akan membantunya dalam mempelajari latar belakang mengenai Perseus, tapi melalui buku. Setelah beberapa jam berlalu, Liliana memberikan teh untuk beristirahat. Tanpa Godo sadari bahwa pada teh tersebut terdapat potion atau racun pelumpuh. Mengingat kembali akan pertemuan kemarin sore bahwa meminta petunjuk dari Athena bukanlah suatu ide yang buruk, asalkan yang meminta dan memberi imbalan adalah Liliana, bukan Godo selaku seorang Kampion. Tanpa pikir panjang, Liliana segera pergi ke tempat Athena untuk meminta informasi Perseus. Sebagai imbalannya, Liliana mau diperintah atau mau melakukan apa saja. Athena memberikan segelintir petunjuk, langitlah yang memiliki otoritasnya. Sebuah pertarungan melawan pemimpin yang berasal dari timur. Bahkan hanya dengan satu kalimat saja, Liliana mampu memahami garis besar kenapa Perseus bisa menyegel kekuatan milik Godo. Sial bahwa Athena tidak berniat membiarkan Liliana untuk pergi, setidaknya sebelum Godo datang kemari. Melanjutkan informasi, Perseus merupakan pemimpin dari timur yang dijuluki sebagai Dewa Matahari. Dengan tambahan informasi itu, Liliana mampu menyimpulkan bahwa Perseus bukanlah dewa dari Yunani. Setelah menerima informasi, terdapat anak panah yang kemudian berubah menjadi artefak. Pada artefak terdapat rekaman bahwa Perseus ingin segera melakukan baku hantam. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Godo segera mempelajari latar belakang dari Perseus. Tidak ingin melibatkan Liliana dalam bahaya, Godo memutuskan untuk melawan Perseus sendiri tanpa sepengetahuan dari Liliana. Sial, menyadari akan hal itu, Liliana segera menghampiri Godo. Sesuai dengan kesepakatan bahwa Perseus ingin mengadakan pertempuran di sebuah panggung, Doni juga mengamati dari kejauhan. Tek 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 tek, terjadi pertempuran sengit antara Godo melawan Perseus. Belum sempat mengeluarkan Blade of Olympus, Perseus langsung menyegel semua kekuatan dewa milik Godo. Tanpa kekuatan Feretrakna selaku dewa perang, Godo hanyalah seorang mas-mas biasa. Tidak ada pilihan lain kalau dibiarkan
Godo akan benar-benar mati, kali ini Liliana akan melakukan hal yang sama seperti yang biasa Erika lakukan, transfer pengetahuan. Bukan sepenuhnya karena terpaksa, karena perlahan-lahan Liliana juga mulai cinta dengan si Godo. Begitu pengetahuan diberikan, mengaktifkan pedang pembunuh dewa bernama Blade of Olympus. Identitas dari Perseus bukanlah dewa yang berasal dari Yunani, melainkan dewa kuno yang berasal dari Roma bernama Mithras. Alasan kenapa kekuatan Godo bisa tersegel karena Feretragna melayani dewa matahari yang juga bernama Mithras. Mithras adalah dua dewa yang berbeda. Setelah mengetahui bahwa dewa matahari yang dilayani oleh Feretragna itu berbeda, kini cahaya matahari dari Perseus bukanlah apa-apa. Begitu Perseus terkena Blade of Olympus, menghilangkan berkatnya sebagai dewa matahari. Meski begitu, Perseus masih bisa memberikan perlawanan kepada Godo. Parahnya, Perseus juga menghipnotis Liliana untuk baku hantam melawan Godo. Beruntung ketika Godo memanggil nama Liliana dengan sepenuh hati, menyadarkannya dari hipnotis milik Perseus. Kini justru gantian Perseus yang berhasil dipojokkan. Menggunakan kekuatan babi hutan, Godo mengarahkannya tepat ke arah Perseus. Bagi siapapun yang berada di hadapan babi hutan, maka sudah dipastikan mereka akan rata dengan tanah. Akibat menggunakan kekuatan yang begitu banyak, membuat Godo pingsan tidak sadarkan diri. Liliana yang tahu bahwa sihir dari luar tidak berdampak, memutuskan untuk memberikannya dari dalam. Sayang bahwa kesempatan itu langsung direbut oleh Athena. Berpindah sudut pandang, meski telah terkena kekuatan babi hutan, nyatanya Perseus masih bisa selamat. Namun tak lama setelah itu, terdapat sesosok makhluk yang menyerang menggunakan ular sebagai perwujudannya. Oh yalah. Tersadar dari pingsannya, kini sifat Liliana sudah berubah 180 derajat. Bagaimanapun, Liliana memutuskan untuk mengabdi dan melayani Godo hingga akhir hayatnya. Hal itu dibuktikan ketika Erika menyerang Godo akibat cemburu. Dengan sigap, Liliana langsung menangkisnya. Liliana juga pindah ke negara Jepang agar bisa selalu mengawasi dan menjaga tuannya. Anjas. Di sisi lain, tidak mau kalah dengan organisasi dari Italia, Persatuan Kuil Suci negara Jepang juga ingin membuat Godo menikah dengan gadis kuil. Bahkan mereka telah menugaskan Maria dan Ena untuk segera menikah dengan si Godo. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Ena langsung mengirimkan surat ke Godo mengajaknya pergi ke ruang klub teh. Sesampai di sana, Ena langsung memperkenalkan diri sebagai pelayan baru, lebih tepatnya selir atau istri yang kesekian. Padahal niat asli dari Ena, yakni organisasi kuil, ingin membuat Godo menikah dengan gadis kuil saja. Orang Italia mah minggir aja. Erika yang sadar akan niat asli dari Ena langsung mengajaknya untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Sepulang sekolah, Erika mengajak Godo untuk pergi berkencan. Tanpa memberitahu apa yang dibicarakan dengan Ena, Erika benar-benar menikmati kencan bersama Godo. Kesenangan dan kebahagiaan itu membuat waktu berlalu cepat hingga tak terasa hari pun menjadi sore. Kini sudah waktunya bagi Erika dan Ena untuk bertarung menentukan siapa istri yang cocok untuk Godo. Wanita dari Jepang atau wanita yang berasal dari Italia. Di sisi lain, telah terjadi pertempuran sengit antara Athena melawan sesosok makhluk yang telah membunuh Perseus. Sial bahwa kekuatan dari lawan terlalu kuat mengakibatkan Athena terjatuh tepat di rumah Godo serta kehilangan kekuatan hingga ingatannya. Pertempuran antara Athena dan sesosok makhluk mengakibatkan awan hitam tersebar luas di berbagai negara. Bahkan awan itu juga sampai ke tempat Erika dan Ena berada. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Erika dan Ena langsung mengeluarkan pedang dan bersiap untuk melakukan baku hantam. Terjadi pertempuran sengit antara Ena dan juga Erika. Meski dari segi kekuatan mereka sama-sama kuat, namun berbicara senjata, pedang milik Ena jauh lebih unggul daripada milik Erika. Tidak ingin menimbulkan korban jiwa, dengan cepat Godo langsung menghadang mereka menggunakan tubuhnya sendiri sebagai pemisah. Perlahan-lahan Ena mulai
mulai sadar alasan kenapa Maria bisa jatuh cinta dengan Godo selaku Raja Iblis. Semakin ingin menjadikan Godo sebagai suaminya, tanpa pikir panjang Enna langsung mengeluarkan kekuatan dari pedangnya. Akibat Godo menghalangi pertempuran itu, membuat dirinya diteleport secara paksa menuju ke realm between realm atau perbatasan antara alam gaib, kematian, dan juga kehidupan. Enna bilang bahwa nyawa Godo aman karena yang menteleport adalah kakeknya selaku dewa sesat, Susanoo. Dan senjata yang Enna gunakan yakni bernama Amano Murakumo selaku pedang yang pernah digunakan oleh Susanoo. Meski pertarungan perebutan suami itu penting, tapi yang lebih penting adalah keselamatan dari Godo itu sendiri. Meski tidak tahu apa yang akan terjadi, namun Erika nekat memasuki realm between realm selaku perbatasan alam gaib, kematian, dan juga kehidupan. Sesampai di realm between realm atau alam perbatasan, Godo langsung disambut oleh dewa sesat sekaligus merupakan kakek dari Enna, Susanoo. Setelah ngobrol-ngobrol sebentar, ternyata Susanoo mengklaim bahwa dirinya bukanlah seorang dewa sesat. Dirinya sudah lelah menjelajahi dunia tanpa tujuan dan berhenti di realm between realm untuk pensiun atau beristirahat. Meski bukan dewa sesat, dahulu kala Susanoo ahli dalam mencuri dan selalu menggunakan cara licik asalkan dirinya bisa menang. Seketika latar belakang mengenai Susanoo perlahan-lahan mulai muncul. Susanoo menjelaskan bahwa realm between realm merupakan alam perbatasan antara kehidupan, keabadian, dan juga kematian. Dan seluruh kejadian yang ada di bumi dapat digali atau terekam pada alam perbatasan, tidak peduli kejadian di masa lalu, masa kini, atau masa depan. Khawatir akan kondisi dari Enna dan juga Erika, Godo bertanya di mana mereka berdua berada. Sebelum memberitahu, Susanoo ingin menyelesaikan urusan dengan si Godo. Urusan yang dimaksud yakni Susanoo memperingatkan bahwa dewa sesat bernama Metis atau dewa ular selaku Medusa itu sama seperti Susanoo yakni suka mengacau. Lebih parah dari itu, dahulu kala Metis hampir saja menelan dunia bahkan sampai alam surga. Tercatat bahwa anak dari Metis juga memiliki wujud seperti ular, Athena. Berpindah sudut pandang, Erika merasa semakin lama tubuhnya semakin melemah. Bukan karena terlalu banyak menggunakan sihir, melainkan setiap detiknya realm between realm mengkonsumsi energi kehidupan. Alasan kenapa Enna baik-baik saja yakni berkat bantuan dari Susanoo selaku kakeknya. Dan untuk Godo yakni karena dirinya merupakan seorang kampion. Semakin Enna menggunakan kekuatan dari Amano Murakumo, maka perlahan-lahan tubuhnya akan diambil alih. Meski begitu, selama Maria bisa menikah dengan Godo, maka dirinya tidak keberatan bahkan Enna mengorbankan diri sebagai tumbal. Tepat ketika Enna ingin menebas Erika, datanglah Godo yang langsung menangkisnya. Berkat diberitahu latar belakang oleh Susanoo, mengaktifkan pedang Olympus untuk memusnahkan kesaktian dari pedang Amano Murakumo. Sayang, akibat tubuh Enna terluka, kesadaran dari pedang kabur dan akan berhadapan dengan Godo di lain waktu. Realm between realm adalah alam yang keras bagi manusia biasa. Bahkan Erika selaku penyihir terkuat juga tidak mampu menahan beban dari alam perbatasan. Seperti saran yang diberikan oleh Susanoo bahwa Godo bisa kembali ke dunia asal dengan cara memikirkannya. Meski begitu, berpindah alam tidak semudah yang Susanoo katakan. Semakin lama tubuh milik Erika tidak mampu menahan beban dan energi kehidupannya juga terus berkurang. Di detik-detik sebelum dirinya mati, Erika menegaskan kembali bahwa dirinya benar-benar cinta dengan si Godo. Perkataan dari Erika mengingatkan Godo dengan pernyataan cinta yang pernah Erika ucapkan. Merasa emosi dan frustasi akan hal itu, Godo langsung berteriak siapa yang berani merebut Erika dari dirinya. Seketika Fred Ragna muncul dan bertanya apakah Godo menerima takdir yang telah ditentukan para dewa. Jika tidak, yang perlu Godo lakukan yakni menghancurkan tatanan dan membunuh semua dewa yang ada. Dengan begini, Godo mampu menggunakan semua kekuatan dan perwujudan dari dewa perang bernama Fred Ragna. Kekuatan kali ini yakni memberikan perlindungan bagi orang-orang yang telah Godo pilih. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Godo langsung memberikan perlindungannya kepada Erika.
Di sisi lain, Maria dan Liliana yang khawatir segera membuka portal untuk menuju ke Realm Between Realms. Sial, tak lama setelah itu muncul Athena, lebih tepatnya adalah Metis atau Medusa selaku ibu dari Athena. Dengan munculnya Metis atau Medusa, perlahan-lahan bumi mengalami penghitaman seperti ramalan Putri Alice, yakni malam tanpa bintang. Oh yolah. Dikala dunia mengalami kehancuran, di alam perbatasan Godo dan Erika malah bermesraan. Sial, diganggu juga. Dia adalah wujud sejati dari pedang Amano Murakumo. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Erika jauh lebih kuat karena dirinya telah menerima perlindungan langsung dari si Godo. Tersadar dari pingsannya, Ena tahu betul bahwa dirinya sedang dikuasai oleh Amano Murakumo. Bahkan ketika Godo ingin menyelamatkannya, Ena bilang tidak perlu karena itu merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dia lakukan. Yaelah, tinggal dicabut doang. Dengan begini, Ena juga akan bergabung ke dalam calon istri milik si Godo. Tapi bunuh dulu ini, jir. Belum sempat baku hantam, secara tiba-tiba ruang dimensi terbelah dan mereka juga berpindah ke alam manusia. Ternyata semua itu adalah perbuatan dari Metis agar dirinya bisa memakan Amano Murakumo untuk menambah kekuatan. Sekali lagi menegaskan bahwa ramalan malam tanpa bintang yang sebenarnya kini telah terjadi. Dikarenakan kuota atau penggunaan kekuatan dewa hanya bisa 1 kali sehari, menjadikan Godo sebatas mas-mas biasa yang suka nongkrong di angkringan. Jika saja Athena yang hilang ingatan dimakan oleh Metis, menandakan kehancuran bagi alam semesta. Di sini para calon istri sepakat untuk menahan Metis, sementara Godo dan Athena pergi ke Gunung Fuji untuk mengungsi. Meski berada di antara hidup dan mati, Maria menegaskan bahwa dirinya pasti akan menjadi istri dari si Godo. Yes. Terjadi pertempuran sengit antara Erika, Ena, Liliana, dan Maria dalam melawan dewa Athena, lebih tepatnya adalah Metis. Berkat diberi perlindungan langsung oleh si Godo, membuat Erika mampu mengimbangi kekuatan dewa Athena. Di sisi lain, pada saat perjalanan, Namakatsu berspekulasi bahwa kemunculan Metis tepat ketika Godo memisahkan Athena dengan artefak Gorgoneion. Bagaimanapun, pada artefak Gorgoneion terdapat sihir milik Metis atau Medusa. Alasan kenapa Athena kemasan sachet hilang ingatan yakni karena kekuatan telah direbut oleh Metis atau ibunya sendiri. Parahnya, jika saja Athena kemasan sachet dimakan oleh Metis, maka upaya dalam menelan surga akan terulang kembali. Tek hingga tak terasa 1 hari telah berlalu dan Godo bisa baku hantam karena kekuatan Feretrakna bisa digunakan kembali. Momen yang tepat bahwa Metis telah menemukan lokasi di mana Athena dan Godo berada. Terjadi pertempuran brutal antara Metis melawan Godo. Meski telah mengeluarkan berbagai macam kekuatan, tidak satupun dari serangan itu yang mampu melukai Metis. Sial bahwa Metis telah berhasil menyerap sisa kekuatan dari Athena, membuatnya mendapatkan kembali wujud sempurnanya. Ratu dari para dewa atau istri dari Zeus selaku raja dari para dewa. Dengan begini, kemenangan sudah pasti berada di dalam genggamannya. Tanpa Metis sadari bahwa Godo dijuluki Raja Iblis karena bisa menghilangkan bahkan membunuh para dewa terkuat. Dibantu oleh para istri yang memberikan kekuatan dan juga pengetahuan, mengaktifkan Blade of Olympus yang bersiap untuk memusnahkan Metis atau Medusa. Dia yang membunuh Metis selaku ibu dari Athena yakni Zeus selaku raja dari para dewa. Alasan Zeus melakukan semua itu yakni terdapat ramalan bahwa suatu hari nanti terdapat anak laki-laki yang mampu melampaui ayahnya, Mamang Kratos. Untuk itu, Metis yang sedang mengandung anak dimakan hidup-hidup oleh Zeus agar ramalan tidak terjadi. Tak lama setelah itu, lahirlah anak perempuan dari tubuh Zeus yang sangat mirip dengan Metis, Athena. Namun Athena selaku anak yang berbakti memutuskan untuk tidak balas dendam dan melupakan kejadian yang telah menimpa ibunya. Rasa balas dendam itulah yang mendorong Metis atau Medusa dalam melakukan balas dendam kepada Zeus. Tercatat bahwa Metis pernah berusaha untuk menelan bumi hingga alam para dewa yakni alam surga.
Setelah dibanjiri dengan lautan fakta, menghitamkan tubuh Metis dan kembali ke wujud Athena kemasan sachet. Masih belum menyerah, Metis segera menghampiri Athena untuk menyerapnya kembali. Sama seperti yang Godo lakukan kepada Maria, menggunakan kekuatan angin, Godo mampu terteleport ke tempat Athena berada. Sebab dari lubuk hati yang paling dalam, Athena juga memikirkan dan juga memanggil nama Godo. Begitu Athena mentransfer pengetahuannya, mengubah wujud pedang Olympus menjadi sabit kematian. Cerot. Dengan begini, Metis telah berhasil dikalahkan, menghentikan ramalan Putri Elis tentang malam tanpa bintang. Semenjak kejadian itu, hampir setiap harinya para calon istri selalu mampir ke tempat Godo berada, membuat adiknya semakin yakin bahwa kakaknya memang benar merupakan sang raja iblis tirani. Anjas.